Budi, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini dan sebetulnya bagaimana Anda melihat selama ini ya Pak ekspor udang dari Indonesia ke Amerika Serikat lalu jika dikaitkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump walaupun kita sebetulnya masih diberikan waktu ya Pak selama 90 hari untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Nah, bagaimana Anda melihat ini mungkin dampaknya jika ternyata memang penerapan tarif ini akan benar-benar dijalankan oleh Amerika Serikat? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Jojo ya. Profit margin kami, baik itu pembudidaya maupun juga kami eksportir itu sangat kecil, di bawah 5%. Nah, tentunya kami tidak akan kuat menanggung tarif yang tinggi itu, sehingga ya kami khawatirkan ini industri ini bisa bermasalah. Jadi pada waktu awal tarif masih 30% beberapa minggu yang lalu, jujur aja beberapa buyer kami langsung melakukan cancel kontrak ya, langsung melakukan cancel kontrak sehingga terpaksa kami tidak bisa melakukan pengapalan. Tetapi dengan adanya revisi tarifnya, tetapi masih berat juga bagi kami 10% itu ya plus biaya anti dumping 3,9%. Nah ini juga masih sangat berat bagi kami ya. Makanya kami sangat berharap, betul-betul sangat berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan negosiasi semaksimal mungkin untuk menurunkan tarif, ya kalau bisa ya seperti dahulu ya 0% untuk tarif masuk ke Amerika Serikat. Saya kira itu Mbak dari saya. Baik Pak, tapi untuk saat ini Pak, bagaimana komunikasi pemerintah dengan para pelaku usaha untuk mengatasi risiko penerapan dari tarif Trump ini? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya sudah ada pembatalan-pembatalan kontrak pemesanan begitu ya Pak ya. Nah bagaimana Pak sejauh Ya, ini komunikasi yang telah dilakukan pemerintah kepada para pelaku usaha? ya, jujur saja pemerintah, ya, saya sangat appreciate pemerintah sangat cepat ya merespon ini. Saya sendiri pribadi pada waktu menerima pengumuman ini ya sekitar jam 4 pagi kami langsung berkomunikasi. Jam 7 pagi saya sudah langsung bertemu dengan salah satu anggota DEN, Dewan Ekonomi Nasional, untuk bicara bagaimana mengatasinya. H+1 kami Asosiasi Perikanan sudah langsung melakukan Zoom meeting dengan Bu Mari LK Pangestu untuk mengatasi masalah ini. H+2 kami juga bicara dengan dari teman-teman dari KKP. Jadi responnya sangat cepat, Mbak. Makanya kami berharap tarif bisa nol. Tapi jujur aja, kami masih banyak butuh dukungan dari pemerintah. Nah, apa yang kami butuhkan tadi sudah Pak Caca katakan adalah pertama adalah dukungan yang sifatnya fiskal ya, dukungan sangat fiskal untuk mengurangi beban biaya kami, untuk mengurangi beban kami. Misalkan pemerintah selama ini menerapkan PNBP perikanan yang sangat tinggi ya dengan aturan PP 85 2021. Mohon itu diturunkan segera itu biar kami agak longgar. Kemudian ada juga tarif udang yang masuk ke tempat kami itu dibebani pemerintah PPh 22 gitu. Kita harus suppliernya itu harus membayar 0,25 sampai 0,5%. Tolong dalam situasi yang amat sulit ini kami dibebaskan dari itu. Kemudian juga kami tentunya juga sangat butuh dukungan dari teman-teman perbankan. Karena untuk membayar tambahan biaya tarif ini, cash flow kami menjadi sangat terbatas, Pak. Jadi sangat sulit bagi kami. Kami berharap dari perbankan ya bisa melakukan relaksasi kredit terhadap kami, penurunan suku bunga dan juga plafon kredit mohon juga bisa dinaikkan karena dengan kami perlu sekali tambah dana cash flow untuk menalangi tarif yang harus kami bayarkan pada waktu kontainer kami masuk ke Amerika Serikat. Saya kira itu, Mbak. Baik, sebelum jeda saya mendengar bahwa Pak Coco menyampaikan bahwa ini regulasi juga menjadi salah satu yang penting begitu Pak di industri udang ini. Apalagi kalau misalnya tadi menyampaikan ada hal-hal yang mungkin dilanggar begitu, mungkin bisa dikenai sanksi oleh 2 atau 3 instansi. Ada tumpang tindih Pak terkait dengan regulasi. Menurut Anda apa nih sebetulnya yang perlu segera diambil langkah oleh pemerintah? Pak Budi silahkan. Terima kasih. Kalau saya mungkin membahas ke pasarnya ya, Mbak ya. Ke pasar yang kami perlu dukungan dari pemerintah yaitu kalau kami tentu berupaya ya untuk mendiversifikasi pasar kami di luar Amerika. Ya, kami tentu berupaya mendiversifikasi pasar. Tapi itu tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena memang produk dan spesifikasi dari masing-masing pasar itu berbeda. Nah, selain itu, yang kami perlukan
dukungan dari pemerintah adalah untuk mengatasi hambatan dari negara-negara calon buyer kami ya. Nah, hambatan itu ada dua jenis, Mbak. Yaitu pertama itu hambatan yang berupa tarif, dan yang kedua yang hambatan non tarif. Hambatan berupa tarif, saya beri contoh, misalkan sampai sekarang pun ekspor udang ke Uni Eropa, kita masih kena tarif sekitar 5-6% untuk tarif ke Uni Eropa. Nah, oleh karena itu kami berharap pemerintah sebaiknya segera meratifikasi FTA dengan Uni Eropa dan berbagai negara lain yang kita belum punya perjanjian perdagangan bebas. Sehingga hambatan tarif kami untuk memasarkan produk perikanan, terutama udang ini, bisa kami lancar ke negara lain tanpa ada hambatan. Tapi selain hambatan tarif, kami juga menghadapi hambatan-hambatan non-tarif yang di sini kami sangat memerlukan peran dari pemerintah. Contohnya kalau kami ke Uni Eropa, Uni Eropa itu memerlukan EU approval number, ya, nomor persetujuan dari mereka. Tapi sayangnya sejak 7 atau 8 tahun ini, pemerintah Uni Eropa tidak menambah jumlah EU approval number. Kenapa pemerintah Uni Eropa tidak menambah jumlah EU approval number dari para eksportir Indonesia? Karena dari pemerintah Indonesia belum bisa memberikan jaminan food safety ya, terutama di sektor hulu perikanan yang tadi disampaikan oleh Pak Coco ya. Jadi itu jadi masalah ya. Nah, kemudian juga kami menghadapi masalah pada bulan September 2026 kalau pemerintah tidak bertindak cepat, produk-produk udang atau perikanan kan tidak diperbolehkan lagi ekspor ke Uni Eropa karena ada masalah yaitu AMR ya, antimicrobial resistant, yang kita belum comply dengan permintaan Uni Eropa. Nah, di sini kami sangat berharap keseriusan pemerintah untuk menghadapi hambatan-hambatan non tarif. Nah, di samping Uni Eropa, kami juga menghadapi misalkan ke Rusia ya. Rusia ini eksportir udang yang punya approval number untuk ke Rusia ini masih di bawah 10, sangat kecil. Nah, ini perlu negosiasi pemerintah dengan pemerintah Rusia agar approval number Rusia bisa diperbanyak. Nah, selain itu mungkin dua lagi yang saya sebutkan, ekspor kami ke Arab Saudi gitu ya, kemudian atau ke Brasil misalkan, itu masih juga belum, untuk produk-produk budidaya masih belum karena ada hambatan dari FDA-nya dari pemerintah masing-masing. Nah, sekali lagi disitulah kami berharap adanya peran pemerintah untuk melakukan negosiasi baik yang sifatnya tarif maupun non tarif.